Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini guys, ada ungkapan terbaru dari pihak BPOM, di mana mereka mengungkapkan alasan dibalik penolakan untuk menjadi saksi ahli atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani teman-teman. Jadi pihak dari BPOM telah memberikan klarifikasinya ya terkait penolakan mereka dan alasan mengapa mereka tidak mau menjadi saksi ahli dalam kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys terkait produk skincare teman-teman. Mari kita simak videonya. Seperti apa nih Pak? Ya, mengenai surat Iya. pengacaranya Nikita Mirzani telah disampaikan ke Badan POM. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu. Tapi karena ada aturannya, aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Nah, kalau atas nama lembaga itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Ya benar kan Pak, harus permintaan hakim. Nah, jadi seperti, dan yang kedua secara prinsip pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat itu. Jadi tentu dua hal itu membuat Badan POM akan memberikan jawaban konsistensi kami sesuai dengan hukum. Dan seperti bahasa saya sebelumnya, Badan POM sebagai lembaga negara harus berdiri di tengah-tengah, harus tegak lurus sama aturan dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan, memihaknya kepada aturan yang ada di negeri kita. Jadi itu jawaban kami ya tentang pertanyaan tentang Mbak Nikita yang menanyakan tentang itu. Jadi saya kira itu sudah dijawab karena ini dia minta secara terbuka lewat pengacara, secara formal. Tentu Badan POM akan memberikan jawaban secara formal juga. Berarti sudah menerima suratnya Pak dari pihak Dari pengacara ya, kita sudah terima. Desakan MBG dihentikan dari KPAI kalau BPOM sih melihatnya gimana? Kalau Badan POM ini program prioritas Bapak Presiden. Badan POM sebagai pembantu Presiden tentu kita akan mensupport secara maksimal pelayanan ini. Ada hal-hal yang terjadi belum mengalami kejadian yang belum sesuai yang kita harapkan, ya kita memperbaiki diri. Saya kira gitu ya. Berarti untuk saksi Nikita Mirzani BPOM tidak menghadirkan atau seperti apa? Badan POM tentu akan sesuai dengan aturan. Kan sudah jelas tadi yang saya Berarti tetap sampaikan. hadir. Kalau Ya, tidak hadir. tapi bukan permintaan individu-individu, harus permintaan hakim. Nah itu teman-teman, klarifikasi dari BPOM yang menolak menjadi saksi ahli untuk terdakwa Nikita Mirzani teman-teman. Dengan alasan bahwa permintaan tersebut harus ditunjuk langsung atau dimintai langsung oleh Pak Hakim sendiri teman-teman. Dan bukan tentang individu. Kita ketahui bahwa permintaan untuk menghadirkan pihak dari BPOM ini sebagai saksi ahli adalah permintaan dari kuasa hukum Nikita Mirzani teman-teman. Lantas dalam klarifikasinya juga, pihak BPOM ternyata sudah memberikan saksi ahli untuk memberikan pernyataan-pernyataan dari pihak BPOM teman-teman. Namun saksi ahli tersebut hadir dan memberikan kesaksian saat di kepolisian saja, namun tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan aturan teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian? Dan lebih lanjut, ada juga nih lanjutan dari pernyataan pihak BPOM teman-teman yang mempertanyakan apakah ya dalam kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini merupakan kasus kejahatan atau kasus dalam produk skincare. Nah, ini yang dijawab oleh pihak BPOM dalam alasan mereka mengapa tidak mau menjadi saksi ahli untuk pihak Nikita Mirzani teman-teman. Mari kita simak videonya. Kejahatan itu apakah kejahatan obat, kejahatan kosmetik atau skincare? Kejahatan itu meliputi
atau pangan meliputi 3 hal kejahatannya. Pertama, kejahatannya bisa saja palsu produk itu, kan begitu, palsu, apakah itu obat ataupun kosmetik ataupun produk lain, palsu. Yang kedua, kejahatannya yaitu produknya di bawah standar. Nah, di bawah standar artinya tidak berkualitas, kan. Nah, kemudian yang ketiga kejahatannya adalah ilegal, tidak memiliki izin edar. Jadi yang ketiga tidak memiliki izin edar berarti ilegal untuk dipasarkan, kan. Yang kedua di bawah kualitas, di bawah standar. Kemudian yang satunya lagi adalah palsu. Nah, termasuk biasanya kita tahu bahwa produk-produk seperti itu karena hubungannya mereka mau mencari untung, pasti ada sindikatnya. Ada sindikatnya. Sindikatnya bisa di dalam negeri saja, tapi bisa jadi punya sindikat internasional. Contoh paling konkret, obat-obatan, obat-obat yang berhubungan dengan narkotik, obat-obat yang berhubungan dengan psikotropik. Biasanya dia punya sindikat. Sindikatnya itu yang memasukkan, sindikatnya itu yang mengkamuflase, sindikatnya itu, atau bahasa kasarnya mungkin ada mafianya, kan begitu. Seperti juga kosmetik bisa jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang di bawah standar itu apa maksudnya? Misalnya di bawah standar, apakah standar keamanan? Kalau kosmetik misalnya kosmetiknya mengandung barang-barang yang berbahaya, misalnya merkuri, atau hidroquinone dan sebagainya, atau kandungan obat, itu kan. Nah itu teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian setelah mendengar pernyataan-pernyataan dari BPOM yang menjelaskan terkait barang berbahaya menurut BPOM itu teman-teman. Dan lebih lanjut ada juga nih tanggapan dari sosok Zanzabela, di mana beliau menanggapi terkait ketidakhadirannya saksi dari pihak BPOM teman-teman. Mari kita simak pernyataan dari Zanzabela ini. Tes yang bilang katanya gue nggak bersuara lagi soal kasus Nikita Mirzani itu mustahil dan mustahil ya. Jadi saksi ahli BPOM ditolak ya. Maksudnya BPOM-nya nggak mau gitu. Ya wajar lah nggak mau. Nggak ada kaitannya, nggak nyambung. Ngapain juga saksi ahlinya BPOM. Orang kasusnya pemerasan dan TPPU ya nggak. Udahlah, udah gue bilang, kenapa jarang bahas? Karena udah nggak menarik lagi, karena udah tahu, ya udah jelas bukti-bukti itu merujuk ke akan divonis bersalah. Jadi kalau ada suara-suara hewan yang bilang ini sudah dikondisikan, itu hewan memang bebas ngomong gitu ya, dan levelnya memang di sana, level hewan memang beda, nggak level dengan kita gitu ya. Oke, semangat. Nah itu ya teman-teman ya, tanggapan dari Zanzabela terkait ketidakhadiran pihak BPOM tidak mau menjadi saksi dalam persidangan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys teman-teman. Dan lebih lanjut ada juga nih tanggapan dari Fitri Salhuteru yang menanggapi hal serupa juga. Mari kita simak videonya teman-teman. Kita kan netral aja media. Gimana Kak Fitri apa-apa menanggapi sampai penampilan? ada dengerin sama saya mah santai. Kalau memang kamu ngefans sama dia nggak apa-apa. sampai ada yang itu Kak, outfit kakak dibandingkan sama NM, disamakan lah sempat Dikonfront ada ya? ya di konflik. Iya nggak apa-apa. Gimana? Kan saya mah sudah biasa disanding-sandingkan outfit saya. Nggak apa-apa. Saya seneng kok kalau ngelihat NM itu keren, datang ke persidangan kan menunjukkan keadaan dia bahwa dia baik-baik saja dan dia happy kan. Dia nggak merasa keberatan ada di dalam tahanan, mungkin dia bentakan. Jadi ya udah kita nggak usah berpikir oh dia terpuruk, oh dia sakit, oh dia happy. Tapi menurut Kak Fitri, NM ini pesimis gak sih dengan proses hukum yang berlangsung? Kan sekarang dia juga membuat perdata nih manifestasi. Kamu tanya dia dong, jangan tanya saya. Saya kan bukan yang berperkara. Tanggapan sebagai Nggak mau tanggepin saya mah. di kubunya RG. Saya mengikuti jalannya persidangan NM ini sangat fair, sangat adil dan apapun yang terjadi di persidangan kan kita bisa saksikan bersama-sama, sidangnya kan terbuka. Jadi apapun sekuat apapun kalian antara dua kubu ini menggiring opini itu, saya yakin sekali aparat penegak hukum baik JPU dan Bapak Hakim yang mulia akan menegakkan hukum ini seadil-adilnya. Sampai kemarin memberi surat kepada BPOM. Majelis Hakim yang mulia
mungkin BPOM hadir. Yang memohon kan si Nikita Mirzani. Ya, bukan aset negara kan, sama kalian semua, ya udah. Tapi Kak Fitri sebagai sahabatnya RG, mungkin RG mengetahui nggak sih atau ada tanggapan soal gugatan barunya Cepat si curhat Nikita nggak sih sama Kak? tentang manifestasi itu Dia nggak- 114 miliar Dia gugatan. nggak nanggepin, ya. Dia ketawa aja. 1 triliun harusnya dia. Boleh-boleh aja kan. Nggak menanggapi apa-apa. Buat apa ditanggepin? Jangan dibatalin lagi nanti, udah gugat batalin lagi, gugat batalin lagi, santai lah. Santai. Soal kuasa hukumnya Nikita Mirzani kan nggak Oh, pernah iya. sakit ya. Iya. Bang Fahmi. Serius ya, ini aku Fitri Sahuteru ingin sekali mengucapkan kepada Bang Fahmi, semoga segala penyakit Bang Fahmi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Saya doakan dari dalam hati yang paling dalam Bang Fahmi, semoga Bang Fahmi segera sembuh. Sakit apa sih Kak? Saya nggak tahu. Udah tuh. Saya nggak tahu, saya tahunya dia di ICU katanya dari berita-berita yang beredar. Berarti sekarang si Nikita Mirzani diwakili dengan tim kuasa hukum lainnya. Ya, saya masa mau merhatiin si Nikita Mirzani siapa lawyernya? Kak Fitri kemarin Saya merhatiinnya lawyernya Reza dong, Bang Sembiring. Kak Fitri kemarin pas Kak pulang umroh sendiri di RK sempat ada cerita nggak sih Kak Fitri Kak Fitri sendiri di RK? Cerita apa? Mungkin apa yang dialami selama umroh Ya. di tengah peliknya masalah ini. Sayang, namanya umroh itu berserah diri menyerahkan semua urusan dunia.